Baik, pada pemrograman web praktikum 2 yaitu membahas tentang PHP. Nah, pada percobaan pertama ini ada sintaks HTML seperti biasa, kemudian di sini ada sintaks untuk PHP-nya. Ya, diawali dengan tanda panah, kemudian tanda tanya, kemudian PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya dan tutup panah. Baik, di sini ada echo. Nah, echo di sini bedanya sama print adalah echo itu tidak mengembalikan apa-apa, sedangkan print dia mengembalikan nilai. Begitu. Percobaan waktu di run seperti ini. Nah, ini muncul teknik informatika bench. Baik, lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini sama, bisa dicampur. Di sini ada H1, ini nanti buat headernya. Kemudian di dalamnya ada ini echo Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sama halnya yang seperti tadi, echo yaitu untuk menampilkan. Maka akan tampil seperti ini. Ini H1, sedangkan ini yang digunakan dalam echo PHP tadi. Baik, lanjut ke percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini, nah di sini ada echo menggunakan huruf-huruf kapital semua, ada menggunakan huruf kecil semua, dan ada yang dicampur. Ini merupakan sifat PHP, jadi besar kecilnya huruf pada fungsi seperti ini tidak pengaruh. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain yang sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf. Maka akan tampil seperti ini pada percobaan ketiga, sama saja bisa tampil semua. Baik menggunakan echo besar, echo kecil maupun echo dicampur-campur. Percobaan 4. Dan di sini ini mendefinisikan sebuah variabel. Variabelnya adalah nama variabelnya adalah warna dengan nilainya adalah blue. Variabel diawali dengan tanda dolar biasanya. Nah, ini baru variabel ini merupakan case sensitif. Jadi besar kecilnya huruf itu pengaruh. Nah, misal di sini ada my car is dolar warna. Nah, maka ini yang akan tampil. Sedangkan untuk echo my house is ini dia tidak akan tampil karena dia berbeda dengan variabel yang telah didefinisikan seperti ini. Langsung kita lihat pada percobaan keempat. Nah, seperti ini. My car is blue. Ya, my car is blue. Karena ini sama seperti ini. Sedangkan my house is dan my food is ini tidak ada variabel yang bernama warna besar maupun warna yang dicampur-campur seperti ini. Baik, kemudian di percobaan 5 ini merupakan komen, tanda-tanda miring 2 dan juga pagar. Ini untuk single line comment. Single line comment itu seperti apa? Jadi untuk satu baris saja, tidak untuk banyak baris. Itu munculnya seperti ini, kosong. Memang tidak ada yang dimasukkan. Kemudian di percobaan 6. Nah, di percobaan 6 ini menggunakan tanda gabung dari tanda miring dan juga bintang, kemudian diakhiri dengan bintang dan juga tanda miring. Nah, ini untuk multiple line comment. Jadi ini untuk komentar beberapa baris. Waktu dijalankan ya sama, kosong karena tidak ada data apapun. Dan juga diberi komen. Komen ini tidak akan terbaca pada suatu halaman web. Baik. Lanjut ke percobaan 7. Nah, di sini menggunakan komen. Jadi ini yang langsung terbaca adalah 5 ditambah 5. Yang ini tidak terbaca karena dia diberi komen. Bedanya tadi yang kalau tanda miring-miring ini baris ini bakal nggak jalan karena diberi tanda komen seperti ini, nanti akan warna hijau. Nah, ini diberi tanda single line, multiple line. Nah, baik, waktu program dijalankan percobaan 7, nah seperti ini, dia langsung menunjukkan ke 10. Yang 15 ini tidak terbaca karena dia diberi komen. Baik, di percobaan 8 ini variabel txt
ada halo dunia, kemudian ini untuk variabel x nya ada 5 dan untuk variabel y ada 10,5. Ini dicetak, dipanggil, diecho, kemudian memanggil nama variabelnya apa, kemudian diberi PR guna memberi jarak antar barisnya. Di percobaan 8 itu seperti ini, biar dia ada jeda atau enter, gampangannya enter. Baik, di percobaan 9 ini, nah di sini ada variabel txt yang bertuliskan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian di bawahnya ada echo I love $txt. Nah, ini $txt ini memanggil yang ini, memanggil variabel txt yang bernilai Politeknik Elektronika Surabaya. Jadi waktu di run tampilannya seperti ini. I love Politeknik Negeri Elektronika Negeri Surabaya gitu. Baik, lanjut ke percobaan 10. Nah, ini ada dua tipe penulisan yang sebenarnya sama saja. Nah, di sini dia langsung disambung, yang di sini menggunakan tanda titik. Nah, untuk outputnya dia sebenarnya sama saja, seperti ini. Halo Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, seperti itu, sama. Di percobaan 11 ini ada pendefinisian variabel x nya 5, y nya 4. Kemudian di echo dipanggil x ditambah y, tambah 9. Kalau nggak salah ini nanti keluarnya 9. Jadi dia bisa menambahkan langsung di echo. Baik itu dikurang maupun ditambah, dia bisa di echo. Baik, lanjut ke percobaan 12. Nah, di percobaan 12 ini merupakan variabel global. Dia ditulis di luar, bukan ditulis di dalam fungsi. Jadi kita panggil di fungsi, dia tidak bisa. Ini nanti error ini, yang ini nanti ada error karena dia berada di luar fungsi. Variabel ini berada di luar fungsi. Fungsi kan masuk ini. Nah, ini kan fungsi. Sedangkan dia di luar fungsi. Maka yang terbaca hanya yang di bawah ini. Echo p variable offset function is x. Baik, kita lihat percobaan 12. Nah, seperti ini. Undefined variable x in web online 10. Baik, di online 10 di garis 10. Nah, ini dia tidak diketahui, dia itu mengambil nilai yang mana, tidak diketahui variabelnya, seperti itu. Baik, lanjut ke percobaan 13. Nah, di sini kebalikannya tadi, dia di sini di percobaan ke-13 ini menggunakan function, tapi fungsinya itu di dalam function itu ada variabel. Nah, ini local scope namanya, atau variabel lokal. Nah, ini hanya bisa diakses. Ini hanya bisa diakses untuk ini. Hanya untuk fungsi ini saja. Di luar fungsi dia tidak bisa dipanggil. Sama halnya seperti tadi. Kalau global itu di luar semua. Kalau di dalam fungsi dia tidak bisa dipanggil. Sedangkan lokal ini hanya untuk di dalam fungsi saja. Kalau kita run, maka yang di bawah ini error. Variable x outside function is, ini nanti error. Yang percobaan 13 seperti ini. Di line 13. Nah, di line 13 itu ini error. Karena apa? Dia berada di dalam fungsi. Jadi dia tidak bisa membaca variabel x, seperti itu. Kemudian di percobaan 14. Baik, di sini ada x, ada pendefinisian x, dan ada pendefinisian variabel y 5 dan 10. Kemudian dia panggil global. Nah, ini untuk pemanggilannya dia menggunakan global variabel x dan global variabel y. Ini dia untuk memanggil. Kemudian ini ada $y lagi, variabel y yang di-create di fungsi, kemudian dia memanggil x dan memanggil y, yaitu 5 ditambah 10.
Kemudian untuk run fungsi kita panggil aja metodenya apa, nama fungsinya apa. Di sini kan namanya myTest. Ya udah kita panggil myTest saja. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian kita beri echo. Nah, ini untuk mengeluarkan variabel yang ini. Y di sini, Y ini digunakan untuk memanggil variabel ini. Pada percobaan 14 bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi ini memanggil ini, bukan memanggil ini, bukan memanggil yang ini, berbeda. Baik, pada percobaan 15 nah sama halnya seperti tadi, cuman ini dia langsung di sini ada X dan Y tetap 5 dan 10. Kemudian dia panggil $global Y, ini membuat variabel baru dengan menggunakan global, jadi bisa diakses. Kemudian di sini ada global X. Nah, X di sini menunjukkan ke 5. X ini menunjuk ke 5 dan Y ini dia dipanggil di belakang sini. Nah, di sini diberi tanda operator. Gitu. Kemudian kita panggil myTest dan juga echo Y. $Y ini memanggil yang ini. Baik, seperti itu. Percobaan 15. Ini tampilnya 15 juga. Lanjut ke percobaan 16 statik. Nah, di sini ada fungsi statik. Fungsi statik. Nah, ini statik. Nah, fungsi statik ini dia sifatnya 0. Ini nanti 0. Awalnya 0. Kemudian di echo X menampilkan X yang ini. Kemudian X nya di increment, jadi 1, 2, 3 munculnya seperti itu. Dia akan ulang terus selama dia memanggil myTest gitu. Statik beda sama public, private. Kalau di Java seperti itu ada gitu. myTest coba 16. Nah, muncul 0, 1, 2. Statiknya dimulai dari 0 karena di sini X nya 0. Misal X nya dari 1, maka di sini langsung 1, 2, 3 seperti itu. Lanjut ke percobaan 17. Di percobaan 17 ini ya sama saja. Di sini ada PHP tapi di padu padankan dengan HTML. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada echo, ya. Kemudian di sini ada H2 PHP is fun. Nah, tapi H2 ini harus di dalam petiknya echo. Kemudian di sini ada hello world guna, dan juga ada BR yang guna untuk memberi enter, gampangnya enter. Echo I'm about to learn PHP, sama saja. Echo this string was made with multiple parameter. Nah, ini nanti untuk cetak ini dia digabung karena dia satuan. Ini parameternya banyak, tapi dia membacanya satu karena dihubungkan dengan tanda koma. Bila tidak ada tanda koma, dia menunjukkan pesan error nantinya. Pada percobaan 17 seperti ini. Ini dibuat berdasarkan banyaknya multiple string. Nah, bisa dilihat sama saja, tapi harus dibedakan dengan tanda koma, dipisahkan dengan tanda koma. Baik, di percobaan 18 di sini ada txt link PHP, txt2 w3school.com, kemudian ada X dan ada juga Y di sini. Kemudian ada echo. Nah, ini echo-nya kita panggil langsung. Nah, kita panggil untuk txt. Jadi untuk txt ini nanti akan menepati H2, jadi lebih besar ukurannya, atau untuk header 2. Kemudian di sini echo study PHP add. Nah, ini txt2 menunjuk w3school.com. Kemudian kita kasih BR. Nah, di sini ada tanda titik guna memisahkan ini. Kemudian ada echo X plus Y, jadi nanti 9. Program waktu dijalankan seperti ini, dia bisa mengeksekusi langsung
nggak usah satu-satu, dia bisa langsung. Nah, studi PHP add hitrischool.com ini menempati posisi A2 atau user 2, dan ini menempati posisi Ejo ini. Nah, baik, seperti itu. Baik. Lanjut ke percobaan 9. Nah, di sini ada print. Apa bedanya print sama Ejo? Ya sama-sama menampilkan, cuman kalau print dia mengembalikan nilai, berbeda dengan Ejo yang tidak mengembalikan nilai. Kita bisa lihat di sini. Ini nanti hasilnya sama saja seperti Ejo. Nah, nanti kita lihat kebutuhan kita masing-masing. Kita gunakan print atau Ejo. Baik. Praktek percobaan 19 seperti ini. Hampir sama ya seperti Ejo. Kemudian di percobaan 20. Nah, di percobaan 20 ini sama seperti percobaan ke 18 tadi. Di sini sama. Cuman di sini dia membedakan adalah dia pakai print, tidak pakai Ejo. Tuh. Dia sama-sama bisa tampil seperti ini. Sama saja sebenarnya. Tapi ada sedikit sih yang membedakan antara fungsi Ejo dengan fungsi sintak fungsi dengan sintak Ejo dan sintak print. Baik, di percobaan 21 ini kita menggunakan Ejo lagi, sama memanggil nilai X dan memanggil nilai Y. Udah begitu aja. Percobaan 21 seperti ini. Nah, hello world dan hello world. Di percobaan 2, nah ini ada X, ada 5 9 8 5. Nah, apa sih gunanya var dam ini? Var dam ini digunakan untuk menampilkan tipe datanya. Jadi tipe data X ini apa? Misalkan ini kalau nggak salah integer. Jadi nanti int 5985 begitu. Di percobaan 2. Nah, ini var dam. Ini var dam yang namanya var dam ya ini. Kemudian ini untuk isinya X 5985. Itu gunanya fungsi var dam. Kemudian di percobaan 23, nah ini menggunakan float karena ada tanda titik atau seperti pecahan. Nah, ini 10,365. Jadi jika di var dam maka dia munculnya nanti float kalau nggak salah, float atau double. Di percobaan 23 float. Nah, float 10,365 itu. Baik, lanjut ke percobaan 24. Nah, di sini ada cars. Carsnya ini kita bentuk seperti array. Nah, ini array kita panggil Mercedes-Benz, terus ada BMW, kemudian ada Honda. Ini ada var dam menampilkan tipe data, dan ini cars untuk menampung array ini. Kita cek di percobaan 24. Nah, seperti ini. Nah, ini array pertama, array 0, array pertama. Ya, array pertamanya ini ada 13 string. Mercedes-Benz ini ada 13 string. Kemudian array pertama atau kedua ya. Kan array dimulai dari 0, 0 1 2 3. Nah, ini di array 1 nih ada BMW 3 digit. Kemudian di string kemudian di 2 posisi array kedua ada string 5 Honda, betul. Kemudian nah ini membuat kelas dalam PHP, kelas car. Nah, kelas ini tutup sampai sini. Kemudian di dalam kelas car terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsi car. Nah, ini this type. Di sini sama dengan type, yaitu Toyota. Nah, ini Toyota. Kemudian kita buat create objek baru. Kita buat Supra, misal sama dengan new car. Nah, car ini menunjuk ke fungsi ke kelas car. New car, jadi dia menunjukkan ke kelas car. Kemudian show object properties. Nah, Ejo, Supra,
Nah, Supra ini dipanggil, yang ini tadi dipanggil, ditambahi dengan type itu ini. Nah, jadi nanti munculnya dia Toyota. Percobaan 25. Nah, dia munculnya Toyota. Seperti itu. Percobaan 26 seperti ini. Nah, ini ada X hello world dan X 0. Variabelnya X tuh. Kok ada variabel 2? Ini kayaknya nanti kosong karena yang terbaca ini yang terakhir, yang 0. Kita cek di percobaan 26. Nah, yang muncul 0 karena dia bernilai kosong. Tidak ada yang data yang terbaca karena ini nilainya sama semua. Kemudian ada echo strlen. Nah, strlen itu atau string len atau panjang dari karakter string. Kita bisa menggunakan fungsi strlen di PHP. Sama seperti di C ada fungsi strlen seperti ini. Nah, 12. Ini tadi ini bentuknya 12 string. Kemudian ada juga str word count, string word count. Nah, ini untuk menghitung jumlah kata. Di sini ada 2 kata, insya Allah di sini juga akan muncul 2 kata di percobaan 28. 2 itu string word count, total kata, seperti itu. Kemudian ada strref itu string reverse, jadi dia akan kebalik, jadi dia akan membalik 29. Nah, dibalik hello world kata tadi kan. Baik, di percobaan 30 itu str post. Kalau nggak salah str post ini dia tidak boleh sama, jadi percobaan 36 ini bacanya yang word saja, dan ini coba ini dipisah kayaknya jadi 5. Nah, kemudian str replace. Str replace untuk replace string replace. Nah, hello benches. Nah, kenapa posisinya dia balik? Nah, karena ini kan tadi ada di word ini dan word ini udah ke replace, jadi dia yang awal ini di hello, karena ini berhubungan dengan yang ini. Nah, ini wordnya ini wordnya dihapus kan, tinggal hello, kemudian disambung dengan benches, ada tanda ini. Baik, sekian penjelasan tentang praktikum modul 2 PHP pemrograman web. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.